Eits, tunggu dulu. Ada informasi penting, jangan di-skip. Oke, sekarang kita bakal ngebahas pelajaran pertama di triwulan ini dengan judul Harga Mahal untuk Iman. Kira-kira harga mahal untuk iman tuh gimana sih maksudnya? Aku masih agak bingung sih sama judulnya. Biasanya harga mahal itu kayak emas, perak, ya nggak sih? Branded gitu Barang-barang ya. branded, bener. Nah, jadi tuh teman-teman, cerita ini tuh membahas tentang bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita di masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa kita tuh sekarang udah ada di akhir zaman, ya nggak sih? Ngerasa kan? Ngerasa. Dan banyak banget nih hal yang dapat mempengaruhi iman kita, mulai dari faktor tantangan dari faktor internal ataupun eksternal. Hai teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Hascella dan di sini ada teman-teman aku nih. Halo semuanya. Semangat dong. Halo semuanya, aku Andrea. Halo semuanya. Nah, gitu dong. Kamu? Kenalin, aku Adventia. Adventia, wih keren banget namanya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di sini? Baik sih sebenarnya ya. baik Cuman sih. lagi agak pusing aja. Hektik banget ya? Iya, karena banyak project dari sekolah sih kebetulan. Berarti pusing ya? Pusing. Karena memang tuh saat anak-anak zaman sekarang kan tugasnya tuh banyak banget. Setuju Benar. sekali. Nah, gimana nih teman-teman yang ada di rumah? Aku harap semuanya teman-teman baik dan sehat-sehat terus ya. Nah, juga aku mau bilang ke kalian, karena kalian lagi capek nih dan stres, aku mau ingetin kalian untuk tetap semangat belajar di Cornerstone sama-sama. Karena tentunya di Cornerstone ini kita bisa melepaskan letih kita. Iya, benar banget. Nah, kebetulan juga nih, kita masih pegang kertas di sini. Oh iya, benar. Iya, jadi kita belum punya buku. Nah, untuk teman-teman juga yang belum punya buku Cornerstone, bisa langsung minta dengan cara kontak melalui sosial media Hope Channel Indonesia atau lewat call center Hope Channel Indonesia, supaya kita bisa sama-sama belajar Cornerstone bareng-bareng. Oh, oke. Kebetulan nih kita masih pegang kertas, jadi kita bisa kali ya minta Boleh. call channel. Iya. Nah, oke. Oke, sekarang kita bakal ngebahas pelajaran pertama di triwulan ini dengan judul Harga Mahal untuk Iman. Kira-kira harga mahal untuk iman tuh gimana sih maksudnya? Iya Aku ya. masih agak bingung sih sama judulnya. Biasanya harga mahal itu kayak emas, perak, ya nggak Barang-barang sih? branded gitu Barang-barang ya. branded, bener. Nah, supaya kita nggak bingung, kita baca dulu kali ya. Boleh. Mulai dari... Siapa yang mau mulai duluan? Kamu deh duluan baca. Aku ya. Dikatakan, oh iya, buat kalian yang belum punya buku, teman-teman, kalian bisa baca di Matius 24, ayat 3-14, dan 30-39. Aku mulai ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi saksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Setelah itu, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Oh, udah mulai dapat gak sih? Iya, mulai ngerti sih aku. Iya, mulai ngerti, masih sedikit-sedikit ya. Iya. Nah, jadi tuh teman-teman, cerita ini tuh membahas tentang bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita di masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa kita tuh sekarang udah ada di akhir zaman, ya nggak sih? Ngerasa kan? Ngerasa. Dan banyak banget nih hal yang dapat mempengaruhi iman kita, mulai dari faktor tantangan dari faktor internal ataupun eksternal. Namun dari bacaan yang udah kita baca tadi, dikatakan bahwa janji Tuhan itu tentunya luar biasa. Karena ketika kita mampu mempertahankan iman kita, maka secara nggak langsung kita juga akan dilindungi Tuhan dan dimampukan untuk melewati setiap pengaruh buruk yang membuat iman kita tuh goyang ataupun lemah. Setuju banget sih, apalagi kan untuk anak-anak seumuran kita nih banyak banget cobaannya ya zaman sekarang. Bener. Mulai dari lingkungannya, itu kayak pasti banyak banget yang bikin kita kayak mulai goyah iman kita jadi lemah. Contohnya apa? Kamu pernah nggak sih kayak goyah iman lagi mungkin suatu saat gitu? Karena keasikan scroll TikTok atau scroll sosmed, jadi sosial media berarti jadi ini buat baca Alkitab gitu. Iya. Kalau di gereja enggak lah ya? Enggak, kalau di gereja enggak. Oke, bagus. Jadi kita harus yakin ya, supaya Tuhan memampukan diri kita bisa kuat iman kita. Betul. Nah, sekarang daripada kita masih agak-agak bingung nih, kita bisa lanjut aja ke Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, penganiayaan yang dialami oleh umat Kristen mula-mula tidak terjadi di Indonesia saat ini. Kita sering menganggap diri kita dianiaya ketika seorang tidak setuju dengan kita atau menolak memberi kita pekerjaan karena kita nggak mau kerja pada hari Sabat. Ini lebih tepat disebut diskriminasi agama. Namun, penganiayaan yang dialami jemaat mula-mula sangatlah berbeda. Mereka menghadapi kematian yang kejam dan sangat brutal. Di beberapa bagian dunia, umat Kristen masih mengalami penganiayaan yang sebenarnya. Mereka mempertaruhkan hidup mereka dan keluarga mereka demi menyembah Allah. Mereka rela mati untuk mengikuti hukum Allah. Itulah yang disebut kesetiaan. Wah, sungguh luar biasa ya mereka yang tetap setia mempertahankan iman mereka. Kalau kalian bagaimana? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu semua mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sekarang sudah bersama dengan kita yang selalu setia menemani kita di Cornerstone, yaitu Pak Pendeta Benny. Halo. Halo Pak Pendeta. Pendeta. Pak Pendeta semangat gak hari ini? Semangat. Kayak kita ya, semangat ya. Semangat Ya, banget. kenapa pakai baju hitam? Oh iya, kayaknya aku Ini- sendiri yang senang. Ini tanda senang dan semangat Oh, kita. oke. Itu semangat. Oke, jadi kita akan masuk ke pelajaran yang pertama nih Pak Pendeta dengan judul Harga Mahal untuk Iman. Nah, ayat intinya itu di dalam Matius 24 ayat 45 dan 46. Mungkin boleh Tia bantu bacain? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Nah, tapi di sini ada sekilas cahaya juga ya. Bentar ya aku baca. Boleh. Isinya, pemeliharaan misterius Tuhan yang mengizinkan orang-orang benar itu menderita penganiayaan di tangan orang-orang jahat telah menyebabkan kebingungan kepada banyak orang yang lemah iman. Sebagian mereka bahkan sudah siap untuk tidak lagi menaruh percaya kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita cukup bukti kasih-Nya. Dan kita tidak perlu meragukan kebaikannya, sebab kita tidak bisa mengerti cara kerja pemeliharaannya itu. Yesus menderita untuk kita lebih dari yang seorang pengikutnya derita dari kekejaman orang-orang jahat. Gitu. Aku masih bingung sih Pak Pendeta sama pembelajaran ini. Dari judulnya aja membuat bingung. Benar, setuju. Iya, pelajaran kita kan banyak berbicara mengenai penderitaan yang dialami dulu, ya zaman Yesus sudah kasih tahu akan ada penderitaan. Jadi ya apa yang harus kita hadapi, bagaimana kita menghadapi, ya kalau penderitaan itu datang kepada kita. Kalau pada orang lain biasanya kita gampang kan, segitu aja lu nggak kuat, giliran datang sama kita lebih nggak kuat lagi sebenarnya. Setuju. Gitu. Nah, pasti banyak banget nih Pak Pendeta pertanyaan-pertanyaan yang mau kita kasih ke Pak Pendeta tentunya. Buat teman-teman yang di rumah mungkin mau tanya-tanya juga, bisa tanya lewat kolom komentar di channel ini. Nah, tapi sebelumnya kalian mau nanya duluan, siapa yang duluan mau nanya? Aku deh, aku Kamu ada. Karena masih bingung nih, aku mau ada pertanyaan pertama Pak Pendeta. Pertanyaan itu adalah, jadi ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, itu kan dia menyampaikan pesan atau informasi yang dia berikan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus memberikan informasi itu kepada murid-muridnya terlebih dahulu, Pak Pendeta? Iya, Yesus melihat bahwa ke depan itu murid-muridnya akan banyak pertentangan. Ya, kenapa banyak pertentangan? Karena kan ajaran yang diajarkan itu, ya, oleh Yesus itu sangat beda dengan yang selama ini orang-orang dapatkan, sangat jauh berbeda. Apalagi pada waktu kematian Yesus, kemudian Yesus bangkit, itu kan sangat jauh berbeda. Mereka tidak pernah percaya bahwa akan ada kebangkitan. Tidak pernah percaya. Kemudian sekarang harus mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus memang benar-benar bangkit. Itu kan satu hal yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama pada waktu itu. Benar-benar. Sehingga akan ada pertentangan-pertentangan. Akan ada mungkin sampai ya dikucilkan. Ya kita juga gitulah ya. Sedangkan Pilpres saja beda pilihan 1, 2, 3 kan di rumah bisa pecah, musuhan langsung. Bisa begitu, apalagi ini dalam ngajaran. Jadi Yesus mengetahui ke depan apa yang akan terjadi, itu sebabnya dia katakan kepada murid-muridnya, kamu nanti akan mengalami banyak sengsara ini, banyak penganiayaan ini, bahkan mungkin sampai kepada hal yang membuat pilihan mati atau hidup dalam kehidupan. Jadi kamu harus siap-siap akan hal. Jadi dia memberitakan kepada mereka apa yang harus mereka persiapkan ke depan dalam pekabaran daripada Kristus ini. Jadi gitu. Jadi memang Tuhan udah kayak kasih prediksi gitu ya Pak Pendeta? Iya, dia memberitahukan bahwa apa yang dia lakukan itu kepada murid-muridnya untuk hal-hal yang demikian dia boleh melihat semuanya itu gitu. Jadi dikasih tahu duluan gitu ya murid-muridnya. Oke, lanjut nih Pak Pendeta ke pertanyaan kedua. Bagaimana informasi ini penting bagi orang-orang di zaman Yesus? Dan bagaimana informasi ini penting di zaman kita yang sekarang ini? Iya, Yesus kan panggil murid-muridnya nih hanya mereka aja nih ya. Udah santai gitu kan. Terus semuanya kemudian Yesus bicara, nanti ada begini loh. Kan murid-murid tanya, kapan itu terjadi? Ya, nanti akan ada penganiayaan, ada hal lainnya, bukan hanya kamu, ya, seterusnya juga nanti akan ada penganiayaan dan lain sebagainya, sampai kepada hal-hal bagi kita sekarang ini, bahwa orang banyak yang tidak senang kalau kita melakukan hal yang baik, yang menurut orang lain mungkin nggak biasa gitu loh, tidak biasa, ini orang kok melakukan ini gitu ya, ini orang kenapa sampai harus melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Jadi kita melakukan itu karena kita yakin bahwa ini loh memang yang diajarkan oleh Yesus, ini memang yang dikasih tahu oleh Yesus, itu kan. Bagi orang mungkin kalau misalnya seorang membenci
wah udah benci banget ya. Pokoknya dia apa-apain nggak boleh. Kemudian kalau kita menolong mereka, kita juga dibenci. Gitu. Iya. Kenapa nolong? Itu kan orangnya begini dan sebagainya gitu ya. Padahal bagi kita sih ya, dia butuh pertolongan, dia sebagai umat manusia, ya saya tolong, saya bantu ya. Apalagi soal kepercayaan, saya harus kasih tahu siapa Yesus sebenarnya kepada dia. Jadi itu akan kita alami juga. Kita mungkin sekarang hanya lihat dalam pelajaran kita saat ini kan hanya lihat, oh itu hanya sekedar ya minta izin, nggak bisa sahabat kuliah, nggak bisa sahabat sekolah gitu kan. Hanya, wah saya udah mengalami penganiayaan, sebenarnya sih belum ya. Belum sampai sejauh itu. Nanti akan lebih parah ya, lebih lagi kepada penganiayaan itu. Tapi kalau kita yakin bahwa Yesus akan menolong, Yesus akan memberikan jalan keluar daripada semua permasalahan yang ada, maka kita akan dapatkan hasil yang baik. Ya, sama seperti orang sering bilang, pohon yang kuat itu kan sebenarnya yang di pinggir, yang ditempa angin, dibandingkan yang di tengah biasanya gampang roboh karena nggak pernah. Jadi kita juga seperti tambah besar pencobaan, tambah besar penganiayaan yang ada, maka iman kita juga akan semakin kuat untuk itu. Itu sebabnya judul berikan harga mahal untuk iman kita itu, bahwa kita percaya kepada Yesus, kita mengikuti Dia, maka perjalanan kita akan menjadi satu perjalanan yang tentunya ya banyak kesukaran lainnya, tapi sekali lagi bacaan kita katakan bahwa Yesus ada kok bersama-sama dengan kita, mendampingi kita. Berarti selama ini, kalau aku sama ini Pak Pendeta mikirnya, wah kalau semakin kita ikut Tuhan, semakin kita percaya sama Tuhan, berarti semakin banyak nih tantangan atau rintangan penganiayaan akan datang. Itu salah sebenarnya? Atau kayak semakin kita gimana? Bukan berarti bahwa mengikut Tuhan itu harus susah. Iya, gitu. Enggak. Ya. Kan ya? Kita akan senang untuk mengikut Tuhan, kita akan senang. Mungkin orang lain lihat, ngapain sih susah-susah gini, udah tinggalin Tuhan, kita bisa begini kan gitu. Soal makanan, ini makanan enak nih, kita kan enggak gitu ya. Soal hiburan-hiburan lainnya, kita tidak. Soal lain sebagainya, orang bilang ini enak, kita bilang enggak, kita enggak ikut dan sebagainya. Banyak hal lain yang datang kepada kita, tapi bukan berarti bahwa kita tidak senang bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus susah, wah kalau Tuhan susah terus kita. Enggak juga. Kan banyak contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang sukses dalam bisnisnya, orang sukses dalam kehidupannya dunia ini, ya, tapi juga membantu akan orang lain. Oke Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Kan di bacaan kita ini dikatakan bahwa Tuhan hanya Bapa kita yang tahu kapan Yesus akan kembali. Lalu kenapa orang-orang kita sekarang ini masih terus mencoba untuk mengetahui waktu yang tepat tentang Tuhan Yesus akan datang? Iya, mungkin banyak orang merasa bahwa udah kasih tahu kok gitu ya. Yesus udah kasih tahu tanda-tanda zamannya begini. Yesus kan hanya memberikan tanda-tanda zamannya. Iya. Tanda-tandanya kalau sudah begini, nanti ini urutannya dikasih tahu. Ya, tapi kan nggak dikasih tahu kalau sudah sini sekian menit atau sekian tahun aja. Tanggal berapa? Iya. Apalagi sekarang aku dengar 2026 kiamat gitu ya. 2026 ada yang 31 juga, ya kan? 2031 udah ini. Jadi orang coba memprediksi, padahal tidak ada. Yang pasti bahwa Yesus tidak ingin kita lama dalam penderitaan. Dia tidak ingin seperti itu. Amin. Dia ingin semuanya cepat. Ya, dia ingin supaya kita juga banyak yang selamat. Itu intinya. Oke, Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Jawaban-jawabannya jadi udah nggak bingung nih, udah ngerti. Aku lega. Udah lega ya. Udah keluarin pertanyaannya. Iya. Di Tuhan. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawabannya juga bisa ngebantu teman-teman yang di rumah, biar pertanyaan teman-teman juga kejawab di sini. Betul. Nah, karena kita tadi udah berbincang-bincang, sekarang kita mau dengerin nih pendapat dari teman-teman kita yang ada di rumah ataupun teman-teman kita yang lain dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Kaisar Rumbo. Saya dari 10.1. Asal sekolah saya di Perguruan Advent 15 Ciracas.
Nama saya Audrey Margaret, saya dari kelas 10-1 dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Farel Sabtunadia, saya kelas 11 dan asal sekolah saya dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Caroline Berta Pangandaheng, saya kelas 10-1 dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Jessica Clara Olivia dari kelas 10-1 dan dari sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Oh, untuk berkorban saya pernah. Waktu itu saya berkorban untuk kakak saya supaya dia bisa pergi untuk ikut syuting bersama teman-temannya. Waktu itu ia ingin ke Jogja dan dia kurang uang sehingga saya memberikan uang yang tidak terlalu banyak untuk kakak saya bisa pergi ke Jogja. Berkorban, saya pernah, saya ingin banget beli baju yang lumayan mahal, lalu saya nabung berbulan-bulan, bahkan saya sampai jarang membeli sesuatu untuk baju itu. Saya pernah berkorban untuk mendapatkan sesuatu pada saat teman saya ingin meminta pertolongan kepada saya. Dia tidak punya kendaraan, jadi saya menolongnya pada saat itu walaupun rumahnya jauh dan cuaca agak mendung. Saya tetap menolongnya untuk mengantarkan dia pulang. Walaupun pada saat saya perjalanan pulang sempat hujan, tapi puji Tuhan saya tetap selamat. Pernah, di saat itu teman saya lagi membutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Di situ dia meminta pinjaman kepada saya. Tapi di situ posisinya saya juga uangnya tinggal pas-pasan. Tapi saya berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan saya mau bantu dia tapi uang saya tinggal sedikit. Di situ akhirnya saya kasih pinjaman uangnya ke teman saya, dan puji Tuhan setelah beberapa saat saya kasih pinjaman, Tuhan menggantikan dengan yang lebih besar. Pernah. Jadi waktu itu papa saya berkata dia mau men-challenge saya supaya saya bisa menahan godaan untuk jajan. Jadi dia bilang kalau kamu kuat tidak jajan selama seminggu, papa akan berikan uang tambahan jajan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengerin nih pendapat dari teman-teman kita tentang pernahkah Anda berkorban untuk mendapatkan sesuatu, dan pendapat mereka menarik-menarik banget ya. Aku di sini mau tanya Tia deh. Tanya Tia, menurut Tia gimana? Ya benar sih, jadi untuk ngedapetin sesuatu itu kita perlu pengorbanan. Kayak contoh paling dekatnya di kita nih, kayak kalau kita mau dapetin nilai bagus, pasti kita perlu ngorbanin waktu kita, tenaga kita buat belajar. Jadi kayak, tapi hasilnya worth it, kita dapet nilai yang bagus. Setuju banget. Setuju. Jadi sekarang kita karena udah mau selesai dan udah banyak ngebahas soal pelajaran pertama ini, kita akan memberikan kesimpulan yang akan diberikan oleh Pak Pendeta Benny Tambunan. Silakan. Baik, kesimpulan kita mengenai pelajaran pertama, harga mahal untuk iman kita. Yesus memberikan bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi ke depan kalau kita menurut kepada Dia. Kalau sesuai dengan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang sudah mati, Dia bangkit, dan kita memberitahukan kepada orang lain siapa Yesus itu, kemudian kita percaya bahwa pada waktu Dia datang kedua kali, kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu pengharapan kita. Tapi dalam perjalanan kita itu ada tantangan, ada halangan, ada rintangan, dan lain sebagainya. Tapi janji yang diberikan pada pelajaran kita pada saat ini, katakan, kalau ada tantangan, kalau ada halangan, kalau ada cobaan datang dalam mengikut Tuhan, mari kuatkan iman kita dengan berdoa. Datang kepada Tuhan
berserah sepenuhnya pada Tuhan, maka dia akan menang. Kalaupun sampai harus mati katakan, ya Mazmur katakan, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita yakin akan adanya kebangkitan kalau pada waktu Tuhan datang. Jadi tetap dalam iman kita, tetap dengan keyakinan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan akan mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita tanpa kita harus takut untuk segalanya. Amin. Jadi karena kita udah belajar banyak, Pak Pendeta boleh dong didoain tentang pelajaran kita dan buat teman-teman juga. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh tetap percaya kepada Tuhan dan iman kami hari demi hari akan bertumbuh untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan pada waktu pencobaan datang, pada waktu penganiayaan sekalipun datang, kami boleh tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, biar mereka pun boleh tetap setia kepada Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya mendengar seruan mereka, dengar doa-doa mereka, dan Tuhan menjawabnya agar mereka pun boleh tetap setia kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, kita udah sampai nih di akhir segmen dan tentunya kita akan berpisah. Tapi tenang aja, kan ada episode selanjutnya. Benar banget. Nah, oke, baiklah teman-teman Cornerstone. Semoga pembelajaran tadi dapat menjadi suatu pedoman hidup kita, tentunya untuk menjadi semangat kita, supaya kita bisa setia dan mencari belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.